Rugi emiten ini meningkat dibandingkan rugi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 282,3 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan sebenarnya mencatatkan pendapatannya melesat 47,1% secara tahunan menjadi 1,57 triliun rupiah pada semester 1 2025. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih di Market Buzz, dan segmen ini saya tidak sendiri lagi nih, ada David Vina Munawar yang kembali akan menemani. Benar David, dan sekarang kita memasuki segmen emiten ya David, di mana di tengah kabar akan diakuisisi PT Linknet Tbk tercatat membukukan rugi bersih sebesar 691,69 miliar rupiah pada semester 1 2025. Rugi emiten ini meningkat dibandingkan rugi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 282,3 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan sebenarnya mencatatkan pendapatannya melesat 47,1% secara tahunan menjadi 1,57 triliun rupiah pada semester 1 2025. Sejumlah beban pun terpantau turun pemirsa, diantaranya beban penyusutan, beban umum dan administrasi, serta beban keuangan. Akan tetapi, perseroan tidak menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dihentikan pada semester pertama di 2025. Berbanding dengan raupan laba periode berjalan dari operasi yang dihentikan pada semester 1 2024 sebesar 494,97 miliar rupiah. Alhasil, rugi bersih perseroan pun mengalami kenaikan pada paruh pertama tahun 2025. Pemirsa, masih di Market Buzz, dan di segmen kami ini akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan perkembangan pasar terkini pemirsa. Kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam ke level 7.800-an di perdagangan Kamis. Di mana indeks harga saham gabungan terbebani anjloknya saham DSSA usai MSCI mengumumkan pemangkasan bobot saham dalam MSCI Indonesia Index. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,67% atau terpangkas 53,11 poin ke level 7.890,71 di penutupan perdagangan Kamis. Pelemahan ini terpangkas karena secara intraday IHSG sempat melemah di atas 1% di level 7.848,88. Sektor yang turun paling dalam antara lain energi turun 1,87%, sektor infrastruktur melemah 1,35%, sektor properti dan real estate tertekan 0,8%, sektor barang baku terdepresiasi 0,77%, sektor teknologi turun 0,3%, sektor keuangan tergelincir 0,3%, dan barang konsumer non-primer turun 0,21%. IHSG berakhir di zona merah karena saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk anjlok 13,13% ke level Rp80.225 per saham dan menyeret IHSG dengan bobot poin 46,48. Saham emiten Praga Pangestu diantaranya Brand ditutup melemah 2,03% di level Rp8.425 per saham dan membebani IHSG di 6,63 indeks poin. Saham BRPT ditutup melemah 2,98% di level Rp2.280 per saham dan membebani IHSG di 4,35 indeks poin. Saham TPIA ditutup melemah 0,56% di level Rp8.850 per saham dan membebani IHSG di 1,13 indeks poin. Saham DSSA anjlok hingga menyentuh auto reject bawah di perdagangan Kamis usai MSCI mengumumkan pemangkasan bobot saham DSSA dalam MSCI Indonesia Index. Peninjauan yang dilakukan MSCI dipicu ketidakpastian terkait jumlah saham beredar atau free float DSSA. Sementara emiten ini memiliki kontribusi besar dalam performa indeks. Dalam pengumuman resminya, MSCI menetapkan faktor penyesuaian sebesar 0,5 terhadap Foreign Inclusion Factor atau FIF DSSA. Akibat perubahan ini, FIF saham DSSA diturunkan dari 0,25 menjadi 0,13 dan akan mulai tercermin dalam dokumen Advanced Corporate Event per 21 Agustus 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 orang dalam operasi tangkap tangan. Juru bicara KPK Budi Setio mengungkapkan OTT dilakukan di wilayah Jakarta dan hingga saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan. KPK mengungkapkan operasi tangkap
Menaker Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. KPK juga telah melakukan penyegelan di salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan serta menyita 2 motor gede Ducati seharga 1,9 miliar dan 1,3 miliar rupiah usai OTT tersebut. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya, kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu ya, nanti kami. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai anggota Kabinet Merah Putih terancam dicopot karena terjerat OTT KPK atas dugaan aksi pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah perusahaan. Di mana pihak Istana Presiden bereaksi, posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan akan diganti bila terbukti melakukan pemerasan. Tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan. Sementara itu pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mendukung penuh langkah KPK untuk membongkar dan mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, Yasirli menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang melibatkan wakilnya di instansi kementeriannya. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila